Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam bahagia selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukri, sebagai hari ini alhamdulillah dipercayakan sebagai moderator pada kegiatan praktik kucing dalam kelompok kecil kita. Semoga kegiatan kita nanti dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya memperkenalkan Pak Junaidi sebagai supervisor dan ada Pak Edi. Selamat datang Pak Edi Susanto sebagai coaching dan Pak Saprijal sebagai coaching. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita persilakan Pak Junaidi untuk melakukan praktik coaching ini sebagai supervisor. Kepada Pak Junaidi kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Syukri, teman-teman semua, Pak Edi Sunarto, Pak Saprijal. Baik. Namun sebelumnya saya mungkin sedikit berbincang-bincang dengan Pak Edi Sunarto sebagai coach ya. Ya, Pak. Mungkin Bapak nanti akan menanyakan kepada Pak Saprijal ya, hal-hal yang pertanyaan yang berbobot atau bagaimana tentang praktik kucing kita pada hari ini. Persilakan nih Pak Edi Sunarto. Baik, terima kasih Pak Junaidi yang akan bersupervisi saya nanti ketika melakukan coaching ya dengan Pak Saprijal. Sebelumnya Pak, saya merasakan agak dari kompetensi coaching itu Pak ya, ada mendengarkan aktif, ada pertanyaan berbobot. Itu dari pertanyaan bobot itu memang saya merasa masih kurang itu Pak ya. Jadi nanti mohon Pak Junaidi ketika mensupervisi mungkin lebih tekankan nanti ketika memperhatikan saya ketika memberikan pertanyaan berbobot. Itu mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini nanti kompetensi saya di bidang memberikan pertanyaan berbobot kepada coach itu lebih meningkat gitu Pak. Baik. Silakan Pak Edi. Pak Saprijal. Ya siap Pak Edi. Halo tes. Ya. Baik. Dengar suara saya? Alhamdulillah dengar Pak. Oke. Baik, bagaimana kabarnya Pak hari sore ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Alhamdulillah sehat. Baik. Terdengar suara saya? Terdengar Pak, bagus Pak suaranya. Oke. Begini Pak, gimana Pak Edi? Sore ini Pak kan ada waktu kita sekitar 10 atau 15 menit lah Pak ke depan ya. Waktu 10 atau 15 menit ini mungkin ada hal-hal yang akan Bapak sampaikan itu ya. Ada apa nih Pak yang kira-kira yang Bapak sampaikan ke saya nih dalam sesi coaching sekitar 10 atau 15 menit ke depan nih Pak. Terima kasih Pak Edi. Sebenarnya Pak Edi kan saya banyak hal yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali ingin saya curahkan sebenarnya, karena ya apapun cerita nggak mungkin persoalan ini selesai dengan sendirinya kan, perlu teman-teman untuk saya curahkan. Salah satunya ada sekian banyak itu yaitu tentang saya sampai sekarang belum diberangkatkan mengajar luar negeri. Itu sudah menunggu hampir 2 tahun. Ini jadi hal yang sangat sangat luar biasa, terguncang emosional dan semuanya pastinya. Karena saya lihat begini, saya ada planning, masih ada rencana A, rencana B, rencana C, dan itu yang sudah tersetting dengan waktu inilah sesuai lah, walaupun ada bergeser. Tapi ini dengan 2 tahun yang saya belum diberangkatkan, menjadi persoalan bagi saya sendiri, kebingungan bagi saya sendiri juga, dan juga kebingungannya bukan hanya emosi ya, dan juga keuangan ini. Artinya dulu saya artinya ada pekerjaan di luar daripada guru misalnya. Saya ada buat A, buat B, buat C kan, ataupun mau masuk tempat 1, tempat 2, tempat 3. Tapi karena saya mau diberangkatkan, itu semua saya pending, saya tolak. Kalau ada 1-2 ekor ternak itu juga saya jual langsung karena saya mau diberangkatkan kan gitu. Gitu. Ya, karena kalau saya udah berangkat siapa yang jaga itu semuanya. Jadi hal-hal yang sifatnya pekerjaan lama semua saya tolak, saya tidak mau terima lagi supaya saya berangkat tidak terbeban dengan pekerjaan. Rupa-rupanya saya tidak diberangkat sampai sekarang, bukan tidak diberangkat, belum diberangkatkan. Dan bukan sebulan 2 bulan, hampir 2 tahun ini. Jadi kan serba salah ini saya. Ada tawaran pindah ke
posisi A, posisi B, semua saya tolak ini. Inilah salah satu kebingungan saya Pak Edi. Baik Pak, jadi kalau bisa saya tangkap, jadi sebenarnya lebih ke apa? Masalahnya itu ketika Bapak sudah dinyatakan akan Lulus diberangkatkan semuanya. itu Pak ya, lulus itu ya, sudah lulus Iya. itu kan, dan sudah dijanjikan akan diberangkatkan, namun ternyata sampai sekarang sudah ditunggu-tunggu tidak berangkat, dan agenda-agenda Bapak ada agenda-agenda yang sebelumnya Bapak kerjakan sudah dibatalkan, sudah di cancel, namun sebelum juga berangkat sampai sekarang gitu Pak ya, makanya jadi tekanan atau jadi terguncang gitu Pak ya. Benar. Baik Pak, dalam waktu 10 atau 15 menit ke depan ini apa nih Pak harapannya Pak yang Bapak ingin dapatkan dari pembicaraan kita ini Pak? Gitu. Dari yang Saya mau sebenarnya ada kejelasan lah, ada limit waktu, ataupun kejelasan diberikan oleh pemerintah, walaupun sekilas sudah diberikan, sudah dikonfirmasi bahwa kami memang diberangkatkan. Di Indonesia tidak lagi persoalan cuma tinggal dari pihak Arab Saudi saja sebenarnya. Dari pihak Arab Saudi yang belum meng-ACC kami ada beberapa orang, salah satunya saya. Nah, saya berharap kalau bisa dari pihak Indonesia itu ada solusi lain itu. Dan saya pikir cuma saya, karena teman-teman yang lain juga demikian. Walaupun sebenarnya kami ingin di Arab Saudi. Misal solusi lain yang ingin kami harapkan itu, yang ingin saya pribadi harapkan, apakah saya dikembalikan ke negara asal tempat saya lulus di Mesir, ataupun karena di Mesir kemarin nggak ada kendala, ataupun saya ada kejelasan, oh Pak, ini Pak, kami akan usahakan Bapak semenjak 3 bulan. Jadi saya tahu apa yang hendak saya kerjakan selama 3 bulan ini, tidak berdiam diri gitu. Karena biasa bergerak kan, tiba-tiba berdiam diri di rumah selama kan agak ini juga pusing gitu. Maunya saya gitu, ada kejelasan, ataupun ada limit waktu, walaupun tidak bergeser, tidak pas waktu, tapi bergeser dalam 1 minggu 2 minggu itu hal biasa. Tapi kalau udah bertahun-tahun kan ini luar biasa ini. Iya Pak. Mau saya gitu. Baik Pak Safrizal, berarti kan intinya kejelasan Pak ya. Jadi apakah kejelasan itu barangkali ini Pak, kalau salah nanti Bapak kasih tahu gitu ya. Barangkali kalau tak jadi pun ya jelas itu Pak ya, tak jadinya gitu mungkin Pak ya gitu ya. Ya. Nah, gitu. Tapi yang informasi sekilas jadi memang jadi kami dijadi kemarin ya? Jadi soalnya ada dikonfirmasi Bapak Ibu jadi. Ya jadi memang di Indonesia sudah siap semuanya, sudah beres. Tinggal di Arab Saudi gitu. Ya. Kalau boleh tahu Pak, penempatan pertama itu di mana Pak? Bukan di Arab Saudi berarti ya? Bukan, di Kairo Mesir. Di Kairo Mesir. Setelah itu dikonfirmasi sudah semuanya tinggal berangkat, tinggal dikasih tiket lah itu. Profesor udah semuanya di sana juga sudah silaturahmi secara online ya. Secara online di sana udah oke. Tiba-tiba dia reposisi ke Arab Saudi ya siapa yang nggak mau kan gitu ya. Semua orang mau. Posisi di Arab Saudi dan posisinya di Jeddah pula itu. Ya udah saya mau senang-senang hati. Tiba-tiba begini kejadiannya dengan belum tahu kapan ini kan. Ya Pak. Baik. Yang seperti Bapak ini berapa orang Pak ya? Yang seperti Bapak yang belum kejelasan ya Pak? Dari 6 orang. 6 orang. Itu memang dari sekitar di satu provinsi atau enggak, se-Indonesia. Kan? Se-Indonesia Pak ya? Indonesia. Provinsi saya sendiri. Baik, luar biasa Pak ya sebenarnya Pak ya, sudah perjuangan kita gitu ya. Namun belum juga jelas itu ya. Baik Pak, jadi kalau boleh tahu gini Pak. Bagi Bapak untuk berangkat ke sana itu seberapa penting Pak sebenarnya? Kalau harus berangkat ke sana harus jelas itu seberapa penting itu Pak? Harus jelas keberangkatannya kapan itu Pak? Bagi saya yang penting ada kejelasan kapan dulu. Kapan masalah berangkatnya kapan ya terserah itu. Yang penting ada kejelasan. Kalau begini, ini kami tergantung nggak tahu kapan berangkat, cuma dibilang kami tunggu persetujuan Arab Saudi ya cuma sampai di situ. Itu kan persetujuan Arab Saudi bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, atau bisa jadi 2 tahun kemudian kan gitu dia. Nah itu. Jadi kalau bisa ada kejelasan dari pihak Indonesia, Bapak Ibu ini, ataupun kalau misalnya ada jelas Bapak Ibu nggak bisa diberangkatkan, ataupun dialihkan ke tempat lain itu.
ya dialihkan gitu. Adapun Bapak Ibu, ini kami usahakan akhir tahun ini karena udah setahun lebih untuk ini kamu nunggu ini gitu. Kalau bisa demikian itu. Kalau ada kejelasan mau diberangkatkan di Arab Saudi ataupun dipindahkan kembali ke tempat asal, adapun kemana saja dipindahkan. Yang penting ke luar negeri, bukan. Mungkin demikian Pak Edi dari saya. Baik, terima kasih Pak Safrizal. Untuk itu Pak, untuk mencari informasi yang Bapak harapkan itu kan, kejelasan itu kapan berangkatnya gitu ya, apakah dipindahkan atau apa, itu apa yang sudah Bapak lakukan Pak selama inilah gitu kan, mungkin ada beberapa hal yang sudah Bapak upaya Bapak selama inilah gitu Pak, apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, ada beberapa upaya yang sudah saya lakukan sebenarnya. Yang pertama saya coba komunikasi dengan intern dari pihak KBRI. KBRI juga menjelaskan oke. Selanjutnya saya sudah konfirmasi dengan pihak kepala sekolah di sana. Kepala sekolah di sana juga sudah oke, siap katanya. Ini kami Pak Jal memang langsung dia pertama kami ragu kenapa kami nggak diberangkatkan. Rupanya memang sudah ada kejelasan bahwa tidak ada lagi masalahnya dari pihak Indonesia ya. Pihak Indonesia tinggal di pihak Arab Saudi dengan mereka, bahkan saya mendesak mana buktinya, jangan langsung ngomong kayak gitu, tapi ini dia ada yang mana buktinya kayak gitu. Dinampain suratnya bahwa ada surat penolakan beberapa kali, surat revisi beberapa kali. Nah selanjutnya saya juga bahkan sekarang yang belum saya lakukan adalah lobby politik, artinya karena ini kan hubungan diplomatik ini, bukan diplomatik. Saya ada yang belum saya lakukan lobby diplomatik, artinya lobby politik dari pihak yang berwenang, misal dari DPR RI yang di bidang-bidang itu, ataupun dari DPD, karena kemarin ada beberapa kawan menginformasikan coba lobby politik di situ, karena Hidayat Nur Wahid salah satu adalah ketua alumni dari Timur Tengah, misalnya di Jeddah Hidayat Nur Wahid. Jadi kemarin menginformasikan demikian, tapi saya belum melakukan itu, karena janganlah saya pikir nanti kalau saya lakukan itu seakan-akan mereka lemah sekali dalam diplomasinya dari orang KBRI di sana. Masih mempertimbangkan itu sebenarnya, masih mempertimbangkan enak. Padahal tinggal mereka menghubungi, karena begini sebenarnya ada informasi yang sangat yang sangat miris sekali, karena ada beberapa syekh yang ada di Arab Saudi yang di Indonesia ini sedang dievaluasi, dan dia sekolah Arab Saudi di Indonesia juga sedang dievaluasi oleh Kementerian Agama. Mungkin karena itu kami sehingga dibalas dendamnya kepada kami kan gitu. Karena ada orang Arab Saudi nggak diberangkatkan atau bagaimana, sehingga kami juga ini. Tapi sebenarnya kami mau kejelasan bagaimana, karena posisinya banyak sekali yang sudah kami korbankan. Ada tawaran pindah ke dinas, ada tawaran pindah kampus, selamanya itu kami tolak semuanya karena kayaknya fokusnya ke situ. Jadi dan juga ada beberapa usaha kami juga kami tutup semuanya untuk berangkat, banyak seperti ini. Dan bahkan saya Pak Serik, untuk rekognisi ini saya sebenarnya jatahnya tahun kemarin itu di angkatan pertama, waktu menjadi fasil angkatan pertama, tapi saya tolak itu, dan saya tidak terima itu dua kelas waktu fasilitator. Menurut saya memang posisinya cuma berangkat ini sebagai bahwa saya juga berkecimpung di program guru penggerak itu. Yang penting ada nama di situ. Rupanya juga saya nggak diberangkatkan itu. Banyak hal yang saya korbankan sebenarnya, tapi ya sudahlah. Tapi saya pikir ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Makanya agak lumayan santai kan, walaupun agak besar ya. Mungkin demikian Pak. Baik. Baik Pak, berarti kan memang sudah banyak dikorbankan Pak ya, tentu harus segera juga kita cari kejelasannya gitu Pak ya, jalan keluarnya juga gitu kan. Dan Bapak sudah melakukan banyak hal juga Bapak ya, termasuk tadi komunikasi dengan kepala sekolah di sana juga tidak ada masalah gitu Pak. Namun tadi ada yang Bapak sampaikan, saya tangkap tadi ada yang belum Bapak lakukan itu ya, seperti komunikasi diplomatis gitu, dengan yang berwenang gitu kan, seperti DPR dan lain sebagainya. Tapi Bapak masih mempertimbangkan hal lain untuk melakukan itu gitu Pak ya. Iya. Jadi selain kalau memang itu mungkin langkah terakhir lah menurut Bapak itu kan, nanti mungkin itu kan, apakah ada yang lain Pak sebelum itu kita lakukan itu ya, yang bisa kemungkinan yang bisa Bapak lakukan itu sebelum itu? Sebenarnya ada satu lagi ya, alhamdulillah saya kan salah satu alumni Lemhanas Pak, alumni trainer Lemhanas saya sebenarnya. Waktu itu saya dari pihak beberapa
kemarin pas ini kami dari Markas Besar Angkatan Laut itu saya pas tahu saya lulus sana dari pertahanan Indonesia yang ada di Arab Saudi juga sudah mengkonfirmasi. Oh, Pak Jal kapan kemari? Kasih tahu kami siap ini di pihak pertahanan. Jadi itu saya tidak saya kasih tahu bahwa kami sampai sekarang belum diberkatkan karena ada hal B hal C saya tidak kasih tahu karena saya pikir saya masih percayalah itu. Padahal kalau misalnya saya pikir kalau misalnya saya coba menggunakan jaringan itu yang saya punya mungkin bisa jadi dengan segera, tapi kan jadi tidak enak di sana nanti pas saya kan sampai di sana kan maunya enak semuanya, status semuanya, lingkungan saya enak aja tapi kalau saya sudah pakai jaringan aparat di sana kan juga nggak apa namanya diplomatik dari itu kan jadi takut saya nggak enak ngapain saya masuk sekolah situ, masuk di situ tapi orang itu merasa di apa namanya disepelekan seakan mereka nggak mampu. Itu aja yang masih menjagal di pikiran saya, menjaga nama baik mereka dan lain sebagainya. So, ada ditanya kemarin sama pihak Letda saya lupa yang ada di sana itu menginformasikan untuk dikasih tahu apakah ada kendala. Enggak, saya bilang nggak ada kendala. Siap, ini masih ada kegiatan di sini, saya bilang tunggu informasi dari ini. Oke, dibilang kalau ada kendala silakan konfirmasi ke tempat kami. Enggak aman. Itu yang tetap saya jaga itu, Pak Edi. Baik. Memang satu sisi kepentingan kita perlu kita perjuangkan juga gitu Pak ya. Satu sisi kita menjaga gitu ya, jaga nama baik orang lain, nama baik lembaga lain dan lain sebagainya itu Pak. Tapi kemungkinan bisa dilakukan enggak itu Pak? Kemungkinan bisa dilakukan Pak kalau menurut Bapak itu yang dua hal tadi Pak, yang tadi upaya diplomatis tadi atau tadi yang melalui apa tadi jaringan Bapak tadi Lemhanas tadi itu kemungkinan bisa dilakukan atau bagaimana Pak itu kan? Kemungkinan besar bisa. Ada cara lain itu Pak atau barangkali ada yang lainnya yang lebih mungkin itu Pak? Kemungkinan besar bisa. Yang pertama kalau misalnya dari upaya diplomatis dari DPRI khususnya ada kemarin diinformasikan kan Hidayat Nur Wahid kan alumni Indonesia yang ada di Timur Tengah khususnya yang ada di Jeddah itu dia alumni di sana itu. Dia banyak orang-orang petinggi di sana yang dia kenal kan ini kan sama hubungan negara. Mungkin hak fitur hak inilah lebih intens saya yakin bisa itu. Cuma mempertimbangkan itu saja tadi, merasa nggak enak nanti kalau misal saya digunakan itu. Dan satu lagi di bidang KBRI, di bidang pertahanan juga demikian. Bisa karena saya juga nanti mungkin ada hal-hal lain selain jadi guru ada hal-hal lain yang akan diminta kepada saya. Kalau misal saya nggak bisa jebol dari guru ini, saya bisa dari hal yang dari mereka dari bidang pertahanan. Tapi saya tidak dulu menggunakan itu, saya tetap konsisten dengan guru saya itu. Dengan di bidang pendidikan, Aktikbud. Itulah masih menjaga nama baik mereka juga satu sisi demikian sih sebenarnya. Tapi ya walaupun goncangan-goncangan, tapi saya tunggulah sampai bulan 12-nya apabila tidak ada saya terpaksa harus gunakan jalur diplomatis apapun ceritanya kan. Walaupun nanti merasa nggak enak juga. Baik. Berarti bisa saya mungkin bisa saya tarik seperti ini Pak ya. Jadi untuk saat ini Bapak berarti masih mau menunggu sampai bulan 12 itu Pak ya. Untuk saat ini gitu ya, sampai bulan 12, setelah itu baru mungkin ada upaya lain itu Pak ya. Baik, jadi kalau untuk sampai bulan 12 nih Pak, kalau mungkin pun bukan upaya ke sana supaya Bapak mungkin tidak terlalu terpikirkan, tidak terlalu terguncang, tidak terlalu tertekan, apa nih Pak ya Bapak? Upaya Bapak yang Bapak lakukan nih menjelang bulan 12 itulah, itu minimal. Ya. Selain kalau kita hilangkan itu dulu yang kepikiran mau ke sana dulu, karena kan ditunggu bulan 12 nih, Bapak tadi kan. Gitu. Nah, pertimbangan saya, alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai pengajar praktisi di kampus Merdeka. Dan bahkan saya nggak ngambil beberapa kelas, nggak ambil beberapa kampus, cuma satu kampus untuk melipularai aktivitas sampingan lah. Ngambil di UNSAM, Universitas Samudra Langsa, cuma satu kota yang ada di sini, dan juga kemarin bahkan saya di sekolah dulu selalu saya tolak, sekarang saya bukan ngambil sih sebenarnya di proyek B5 proyek untuk ada kesibukan sedikit saya sebagai ketua proyek
kemarin saya tolak, ini saya pikir betul lah supaya ini saya terima dan sebagai memberikan contoh bagi mereka bagaimana proyek, bagaimana buku proyek cara buatnya. Sekarang sudah oke. Buku proyek dan bagaimana proyek itu jangan hanya selesai proyek selesai, ada peninggalan saya buat ini, dan beberapa majalah-majalah sekolah yang sedang saya bina, majalah siswa yang sedang saya bangun itu juga alhamdulillah nanti juga bulan 12 saya finish, bulan 12 ini siap semuanya mereka. Nah, mungkin itu untuk menghilang inilah Pak. Semuanya bulan 12 saya finish semua pekerjaan saya terima kembali sampai bulan 12 itu. Baik, terima kasih Pak Sarifrizal. Nampaknya kita sudah di penghujung nih Pak pembicaraan coaching kita Pak. Jadi apa nih Pak yang sudah Bapak dapatkan nih dari pembicaraan kita tadi Pak? Terima kasih Pak Edi, dari diskusi tadi dengan Pak Edi saya lumayan lega ya. Lega artinya saya juga sebenarnya hal-hal yang saya lakukan keluh kesah saya juga tergantikan, sebenarnya sudah tergantikan dengan saya juga membuat aktivitas lain itu, sehingga saya tidak terlalu terfokus dengan kapan berangkat karena sudah ada janji. Ini kan pemerintah soalnya ya, pemerintah sudah ada SK Pak, sudah ada SK soalnya, SK dari kementerian langsung, dari sekretaris negara itu SK-nya itu kan dari ini memang sudah ada SK itu kami. Tinggal kami diberangkatkan saja. Nah memang kata mereka siap, mereka kalau bahkan kemarin informasinya Bapak mau pindah kemana saja Bapak tetap akan diberangkatkan selama Bapak siap. Nah ya udah, berarti saya udah tunggu sampai bulan 12 ini. Baik, terima kasih Pak Sarifrizal. Berarti walaupun masih dalam nunggu, tapi kita tunggu sampai bulan 12 itu Pak ya kepastiannya, dan juga tadi Bapak menyampaikan akan melakukan hal-hal yang lain lah menjelang bulan 12 itu, dan itu memang sudah ada agenda-agenda Bapak yang bisa Bapak isi untuk mengisi sampai bulan 12 itu Pak ya. Baik Pak, barangkali begitu Pak coaching kita pada sore hari ini Bapak, mudah-mudahan pembicaraan kita tadi betul-betul ada membawa manfaat seperti yang kata Bapak tadi Pak ya. Baik, mungkin itu Pak Sarifrizal. Mungkin nanti akan kita perlu diskusi lagi Pak, mungkin sekitar bulan 12 nanti lah Pak ya, mungkin kita diskusi lagi bagaimana perkembangannya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Selamat sore, salam sehat selalu Pak. Mudah-mudahan tetap sukses Pak ya dalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak Edi Sunarto ya, Pak Sarifrizal. Serius kali ini, betul saya lihat. Jadi semua yang dibawakan oleh Pak Edi luar biasa. Pertanyaan semuanya terhitung berbobot ya, Pak Edi. Ini luar biasa nih. Saya mendengar dan Pak Sarifrizal pun ini memang kisah banyak yang sebenarnya terjadi. Jadi bawa serius dan Bapak pun bisa mengajukan pertanyaan ya tidak memojokkan, selalu mengoreksi Pak, sehingga Pak Sarifrizal langsung dia mengeluarkan sendiri ya, Jadi ini luar biasa Pak. Jadi pengalaman untuk Pak coachingnya dari Pak Edi Sunarto ini luar biasa Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi Pak yang tidak berbobot ya. Jadi seakan-akan sudah ada tag di depan itu ya, pertanyaan dan nyambung ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ya kebalikannya antara Pak Sarifrizal dan Pak Edi nanti luar biasa nih. Saya nggak tahu berkata apa Pak. Mudah-mudahan nanti saat kami jadi mempraktekannya lebih mantap juga. Keren Pak. Makasih Pak. Silakan Pak Syukri. Alhamdulillah. Dah beres. Kalau Pak Joni nggak tahu mau bilang apa di WA aja Pak. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Junaidi. Pak Junaidi sebagai supervisor, Pak Sarifrizal dan Pak Edi. Alhamdulillah Bapak-bapak semangatnya luar biasa. Pak Edi yang berkolaborasi dengan Pak Sarifrizal, praktik coachingnya sungguh luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Junaidi, sehingga Pak Junaidi juga habis kata-kata. Kalau dari saya Pak,
sebagai moderator hanya menyebutkan kepada Pak Saprizal agar tetap semangat walaupun semua hewan peliharaannya sudah digadaikan, entah dijual, itu kan hal yang perlu di ini ya. Tetap kita semangat Bapak, insya Allah Bapak akan segera diberangkatkan. Suatu hal yang luar biasa, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita tidak pantang menyerah Pak ya. Baik, demikian dari saya sebagai moderator, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Supervisor, kepada Pak Jai Koci dan Pak Edi Sumarto sebagai coaching. Masih ada baik. Pak, ini masih ada kebalikan Pak. Sekarang Pak ini Pak harus kembalikan Pak Edi ya. Ya Pak, ini nanti yang tadi yang ini kan saya sebagai coach Pak. Berarti nanti yang saya coach itu saya rekam tadi, rekaman itu nanti saya kirim di ruang kolaborasi Pak. Ya. Sedangkan Pak Junaidi tadi mengirimkan untuk demonstrasi kontekstual sebagai supervisor Pak. Gitu. Ya. Jadi sekarang Pak Saprizal sebagai coach untuk ruang kolaborasi. Siapa yang supervisornya nih Pak? Apakah Pak Sukri atau Pak Sukri lah ya? Pak Junaidi sebagai pengamat ya dia. Supervisornya Pak Sukri. Ini saya tutup dulu. Baik, demikian saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sekarang jadi saya moderatornya, Pak Edi. Ya Pak. Saya. Coach Pak Saprizal ya. Saya coach. Teman-teman semuanya. Saya coachnya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Pak Sukri sebagai itu supervisor. Ya, sebagai pengamat kan? Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya, Pak Sukri, Pak Edi, dan Pak Saprizal. Baik, saya Junaidi sebagai moderator pada hari ini. Kita akan melakukan coaching kembali ya untuk Pak Sukri sebagai pengamat atau supervisor, sedangkan coach Pak Saprizal, coachnya adalah Pak Edi Sunarto. Nah, sebelum itu mungkin Pak Sukri ingin berbincang-bincang pra coachingnya dulu dengan Pak Saprizal ya Pak Sukri ya. Pak Sukri sebagai supervisornya, mungkin bincang-bincang dulu dengan Pak Saprizal beberapa menit ya. Waktu dan tempat saya persilakan ini, silakan Pak Sukri. Benar Pak Saprizal, saya mohon maaf. Ya, Bapak, ini saya sebagai Supervisor Pak. supervisor ya. Sebagai supervisor ya. Baik, Bapak-bapak, untuk praktik coaching kali ini saya sebagai supervisor untuk kegiatan praktik hari ini mengharapkan kepada Bapak Saprizal dan Pak Edi untuk dapat mengungkapkan suatu persoalan atau permasalahan yang mana nanti dapat mempraktikkan sebagai coaching dan sebagai coaching dengan baik. Bapak nantinya dapat menyampaikan apa yang menjadi hal-hal yang ingin dibahas bersama pada Pak Saprizal dan Pak Edi. Saya persilakan. Terima kasih untuk Pak Supervisor ya. Ini saya selaku coach nanti saya mohon arahan Pak Sukri ketika ada dalam praktek coaching saya nanti ada hal-hal yang kurang ataupun yang tidak di luar daripada jalur cerita ataupun ada pertanyaan yang kurang berbobot ataupun bagaimana, saya mohon koreksinya karena juga masih tahap belajar ini ya. Ini praktik pertama yang saya lakukan itu ya. Mungkin demikian Pak Sukri, mungkin bisa saya langsung praktekkan Pak Sukri? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Gimana? Assalamualaikum. Bisa langsung saya praktikkan ya Pak Sukri, mohon nanti arahannya ketika ada, mohon koreksi dan arahannya nanti selesai praktek coaching yang saya lakukan. Pak. Oke.
Bentar. Karena nggak ada wifi di sini. Saya yang rekam ya Pak Ja? Udah direkam. Oke, saya Oke, lanjut ya, siap. Pak Supri, Lanjut. ya. Saya lanjut ya, tolong diperiksa. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Edi Sunarto. Apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Ah, Pak oh Safrizal. ya, sudah apa? Sudah makan ataupun sarapan ataupun keadaan badan apa ya? Sehat ya Pak Edi ya? Badan sehat Pak, alhamdulillah. Cuma ada sedikit pemikiran yang masih membingungkan nih Pak. Itu sebenarnya. Kalau makan sudah Pak, alhamdulillah badan pun sehat gitu. Alhamdulillah ya. Ya. Oh, alhamdulillah kalau misalnya sehat jasmani sudah alhamdulillah ya berarti ya. Tinggal Ya, Pak. apa mungkin sehat rohani ya. Oke. Nah, Iya. saya dengar apa ya? Mungkin ada kendala ataupun ada masalah apa ya Pak Edi ya? Saya lihat juga Pak Edi agak murung-murung selama ini. Ya. Mungkin ada hal yang bisa diceritakan, sama-sama kita cari solusi Pak Edi ya. Baik Pak. Jadi di sekolah kami itu kan SMK Pak ya, sekolah SMK gitu kan. SMK 3 jurusan, ada pertanian, peternakan dengan teknik komputer jaringan gitu. SMK-nya di sini kan masih di wilayahnya perkampungan seperti itu Pak ya. Jadi sangat sulit untuk menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri gitu Pak, yang sejalan dengan jurusan gitu kan. Jadi sekarang ini kerjasama itu paling-paling hanya sebatas magang gitu, prakerin. Itu pun kadang-kadang tidak tempat prakerinnya pun kadang-kadang tidak sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah kami gitu Pak. Jadi sekarang pun saya masih belum dapat caranya bagaimana gitu bisa seperti sekolah-sekolah yang besar yang lain itu kan, bisa kerjasama untuk perekrutan tenaga kerja dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Safrizal, yang masih menjadi pemikiran saya yang selama ini Pak. Gitu, Pak. Oh, terima kasih Pak Edi. Ya, iya memang itu apa ya, hampir kalau sekolah SMK khususnya memang dunia industri ya menjadi salah satu objek utama ya. Dan lulusan SMK juga harus bisa masuk industri, itu memang masalah yang luar biasa sebenarnya sih bagi kita guru-guru di SMK. Tapi Pak Edi apa ya, Pak Edi pernah nggak terfikirkan melihat potensi-potensi lain yang ada di sekolah? Artinya potensi lain di sini ada nggak Pak Edi lihat jaringan daripada siswa, orang tua siswa, ataupun saudara-saudara orang tua siswa, saudara-saudara dia, saudara-saudara si siswa tadi, yang memilih, yang ada di dunia industri, pernah ini nggak apa namanya di data tidak? Bukan orang tuanya saja, tapi saudara-saudaranya yang ada di dunia industri yang mungkin bisa masuk, bisa sesuai dengan jurusan yang ada di SMK Pak Edi. Baik, kalau mendata itu Pak, kalau secara khusus sepertinya belum Pak, gitu ya, belum pernah itu secara khusus di data orang tua yang kira-kira punya jaringan industri gitu kan, sehingga bisa kerjasama dengan sekolah kami. Namun ada beberapa siswa kami Pak, gitu kan, beberapa kali ketika pas waktunya magang, ada siswa kami itu beberapa kali mereka mengajukan magang atas keinginan sendiri gitu. Itu alasannya adalah karena orang tuanya kerja di sana gitu kan, kadang-kadang seperti itu, atau saudaranya kerja di sana gitu kan. Namun beberapa kali yang kami jumpai, yang siswa seperti itu tuh Pak, biasanya magangnya tidak sesuai jurusannya gitu. Nah, mereka yang penting magang gitu kan, seperti contohnya jurusan teknik komputer jaringan gitu kan. Namun saudaranya kerjanya di PT PLN gitu Pak ya. Jadi mereka minta anaknya magang di situ. Tapi kalau dilihat dari spektrum kurikulum SMK yang jurusan TKJ itu tidak cocok di PLN itu Pak. Gitu. Jadi beberapa siswa memang ada seperti itu, mengajukan diri magang sesuai dengan arahan keluarganya atau saudaranya. Namun kami pelajari itu tidak sesuai jurusannya, tapi tetap kami bolehkan itu kan, karena sesuai dengan mereka. Jadi oleh karena itu memang belum terpikirkan lah Pak untuk mendata apakah ada keluarga atau saudara yang sesuai dengan jurusan, belum gitu Pak. Nah, seperti itu Pak. Oh ya ya. Ada upaya lain nggak yang pernah didiskusikan oleh pihak sekolah, kepala sekolah ataupun kepala jurusan ataupun apa, yang bagaimana solusi dari permasalahan ini pernah didiskusikan ataupun bagaimana Pak Edi? Baik Pak, kalau secara intern itu Pak didiskusikan itu memang sudah sering juga itu Pak, kalau secara intern itu kan.
kepala jurusan, kepala sekolah, nanti wakil-wakil itu kan termasuk humas itu. Dan juga termasuk sekarang Pak humas kami itu guru baru tapi memang masih muda, tapi memang luar biasa nih Pak guru yang sekarang ini, yang humas sekarang ini memang sangat kalau di sini istilahnya sangat lincah lah gitu Pak, kesana kemari gitu kan. Memang harapan kami nanti ke depannya mungkin bisa berubah, namun sekarang memang belum kelihatan gitu Pak. Jadi kalau untuk intern memang sering kami bicarakan gitu Pak. Salah satu kendalanya Pak ketika dibicarakan secara intern itu nanti biaya itu salah satu kendala juga, karena kami kan di perkampungan tuh Pak, di Pulau Rupa itu di perkampungan. Untuk menjangkau perusahaan-perusahaan yang agak besar itu yang sesuai dengan jurusan itu biasanya harus nyebrang pulau gitu. Jadi ada transportasinya lumayan besar gitu kan, apalagi kalau harus ke ibu kota provinsi gitu kan. Jadi memang hambatannya salah satu tantangannya adalah masalah biaya tadi gitu. Jadi masih belum dapat lah gitu kan Pak. Nah, nanti kalau kita anggarkan banyak ke sana, nanti operasional lain jadi terganggu gitu Pak kan. Sedangkan guru banyak juga yang masih honor dan lain sebagainya seperti itu Pak. Oh ya berarti tadi salah satu kendala mungkin biaya Pak Edi ya. Iya Pak. Masalah biaya ini pernah dikomunikasikan ke pihak komite sekolah ataupun pernah ditawarkan solusi-solusi lain oleh komite ataupun bagaimana Pak Edi? Untuk di Riau ini Pak kan, khususnya di Riau itu pungli itu kan memang sangat jadi perhatian serius gitu Pak. Jadi memang sekolah ketika akan mengambil dana dari komite itu memang harus hati-hati betul itu. Termasuk pakaian itu, masalah pakaian dan lain sebagainya itu kan. Termasuk pun prakerin, masalah nanti biaya kita mau ke luar itu Pak. Tapi memang kami masalah prakerin, masalah Dudi ini masalah untuk menjalin komunikasi dengan dunia usaha, dunia industri ini memang belum pernah juga kami komunikasikan dengan komite itu Pak, masalah itu. Karena pelajarannya gini Pak, ketika kita membicarakan masalah siswa akan perpisahan saja gitu ya, atau ketika masalah pakaian saja itu sudah sulit rasanya untuk mencari titik temu gitu Pak. Apalagi kita tambah lagi harus memikirkan masalah mencari dunia usaha, itu istilahnya kan itu kan untuk biaya guru itu Pak. Jadi kan biaya guru yang akan ke sana atau kepala sekolah yang akan ke sana itu kan biaya itu. Apalagi kalau mereka dengar seperti itu, masyarakat itu takutnya jadinya seperti pungutan-pungutan yang tidak sesuai gitu Pak. Itu jadi yang masih jadi pertimbangan juga gitu Pak. Iya juga sih Pak Edi ya. Tapi sedikit ada cerita sedikit nih Pak Edi yang hampir sama kasusnya dengan sekolah Pak Edi. Mungkin bisa terinspirasi ya, atau Pak Edi bisa ini. Ada sekolah di sekitar saya di sini yang mungkin hampir sama dengan posisinya Pak Edi, artinya jauh dengan kemampuan si siswa ya. Menyelesaikan siswa itu di bawah rata-rata. Tapi ada yang pernah mereka lakukan adalah kerjasama dengan lembaga terkait, misalnya Baitul Mal. Nah ini ataupun sejenisnya itu. Mungkin sekolah Pak Edi pernah tidak mencoba solusi lainnya jika tadi ada kendala di masalah komite tadi, ataupun dibicarakan dengan lembaga-lembaga terkait, baik itu lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan ataupun lembaga swasta tadi. Misalnya saya bilang Baitul Mal ataupun lembaga-lembaga lainnya itu mungkin bisa menjadi ini ya bukan solusi sih, coba di ini ya pernah dilakukan ataupun bagaimana itu? Berarti ini maksudnya kita kerjasama tujuannya untuk membantu masalah pembiayaan itu Pak ya? Atau gimana, gitu, Pak? Ya benar. Jadi di ini ada di lembaga lain sekolah itu coba mereka dapat artinya bisa membantu siswa ataupun bagaimana itu yang pernah dilakukan atau pernah dibicarakan atau bagaimana? Baik Pak, jadi memang itu mungkin ide yang bagus juga Pak. Tapi sebelumnya itu kami sudah membicarakan juga dengan humas kami Pak, itu kan humas di sekolah kami. Kebetulan waktu itu ketika mau prakerin yang tahun ini kemarin, kami kan ada mengundang dari perusahaan itu Pak, dari perusahaan PT Priyatama itu yang bergerak di bidang pertanian, itu untuk memberikan motivasi kepada siswa yang akan prakerin. Jadi waktu itu kami pun setelah yang utusan dari PT itu selesai memberikan materi atau pembekalan, itu kami ngobrol dengan humas, saya, humas dan pihak dari PT itu membicarakan masalah itu Pak. Barangkali ada di PT itu yang bisa
berkontribusi kepada sekolah itu. Jadi memang PT itu menyambut baik gitu Pak ya. Dari pihak PT itu menyambut baik dan minta untuk dikomunikasikan lagi lebih lanjut ke PT tersebut. Namun memang sampai saat ini belum kami lakukan itu Pak. Barangkali mungkin secepatnya barangkali Pak mungkin nanti akan dilakukan dan itu memang sudah ada rencana kami agendakan seperti itu Pak. Luar biasa. Mungkin baru satu, mungkin ada nanti ke perusahaan yang lain yang terdekat lebih dahulu Pak ya, mungkin yang terlalu membutuhkan banyak biaya seperti itu. Benar. Ya, ada selain daripada itu ada upaya lain yang akan dilakukan ataupun yang coba dilakukan atau bagaimana? Kalau sampai saat ini upaya seperti ini Pak. Kalau saat ini yang diupayakan oleh sekolah ini, sekarang ini, kalau prakerin itu kan Pak, sekarang itu ada monitoring itu kan, 1 bulan sekali monitoring. Ini sudah masuk monitoring terakhir nih, nanti Desember akan dijemput yang prakerin. Jadi upaya kami sekarang ini memang untuk salah satu untuk meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha itu, untuk menghemat biaya. Jadi ketika guru yang diutus prakerin itu memang kami minta untuk sekalian untuk mencari mencari dunia usaha atau di sekitar tempat prakerin itu untuk menjajaki lah gitu Pak. Jadi sekali jalan ketika monitoring juga penjajakan kepada dunia usaha yang lain yang ada di sekitar tempat prakerin itu Pak. Dan juga kami minta ketika monitoring kalau selama ini hanya ngecek siswa untuk prakerinnya bagaimana, apakah lancar atau tidak, ada kendala atau tidak. Jadi kami minta untuk ada komunikasi yang lebih intens dengan pembimbingnya atau pimpinan dari perusahaan itu untuk peningkatan kerjasamanya. Kalau selama ini masalah prakerin, barangkali bisa dibicarakan juga di situ untuk peningkatan kerjasama di bidang lain gitu Pak. Nah, jadi ada kalau saat ini yang dalam waktu dekat yang kami lakukan atau sedang kami lakukan itu Pak. Jadi menggunakan atau memanfaatkan dari tim monitoring itu untuk penjajakan ke perusahaan atau dunia industri yang lain seperti itu Pak. Ya, luar biasa nih Pak Edi. Sebenarnya solusinya sudah coba mau dilakukan ya, tapi belum dilakukan, sudah didiskusikan, sudah akan dilakukan. Nah, kira-kira nih kalau misalnya menurut Pak Edi nih, kapan mau dieksekusi ataupun bagaimana evaluasinya? Kapan mau dieksekusi ataupun cara mengeksekusinya bagaimana itu rencana Pak Edi? Jadi yang sudah ada terbayang ini Pak seperti ini. Jadi kalau biasanya ketika monitoring kan Pak, udah jadwal monitoring, tim monitoring berangkat saja gitu. Jadi kalau sekarang ini rencana kami ketika tim monitoring misalnya 1 minggu sebelum berangkat monitoring itu kami kumpulkan dulu tim monitoring. Jadi semua guru yang bertugas monitoring dikumpulkan, ada humas di sana, wakil-wakil kepala sekolah, humas dan tim monitoring. Jadi di situ disepakati apa saja yang akan dilakukan ketika monitoring. Jadi lebih dimantapkan lah Pak gitu. Jadi tidak langsung berangkat gitu kan. Jadi dimantapkan lagi. Jadi nanti ada kesamaan lah dari tim monitoring yang satu dengan yang lain. Apa yang akan disampaikan apa yang dilakukan di tempat mereka monitoring dan juga tadi yang harapan kami ada penjajakan lain kepada perusahaan-perusahaan yang lain yang di sekitarnya seperti itu Pak. Siap, luar biasa nih. Ini tinggal kapan waktu dieksekusinya saja nih, Pak Edi nih. Kalau ini dilakukan sudah luar biasa. Nanti kapan rencana waktu dieksekusi nanti bisa kita coba kita diskusi kembali ya. Mungkin ada hal-hal yang baru ataupun ada yang didapatkan hal yang barulah dalam eksekusi nanti mungkin ya. Rencananya bulan berapa itu Pak Edi? Jadi monitoring itu bulan ini Pak, bulan 11 ini, bulan 11 itu monitoringnya tanggal 14 gitu kan. Tanggal 14, jadi seminggu sebelum itulah sekitar besok atau dalam minggu ini Pak, yang kegiatan untuk pertemuan tim monitoring itu. Sedangkan pelaksana monitoringnya itu tanggal 14 itu Pak. 14, siap. Nanti berarti kita coba diskusi kembali sekitar tanggal 16 lah selesai itu ya Pak Edi ya. Ya Pak, baik Pak, siap Pak. Luar biasa. Ya, dapat ya. Baik. Bagaimana Pak Syukri? Ini Alhamdulillah kami bulan tanggal 16 nanti coba diskusi kembali nih hasil coaching hari ini. Mungkin ada hal yang penting bagaimana saya serahkan sama Pak Supervisor. Oke, baik Bapak Saprijal sama Pak Edi Sunarto. Alhamdulillah saya mendengarkan, menyimak proses coachingnya sangat bagus ya. Tidak ada dalam proses coaching berjalan dengan lancar. Komunikasi terlihat dua arah sangat bagus.
saya juga melihat beberapa kelebihan lainnya, yaitu setiap Pak yang ditanyakan oleh Pak Saprijal kepada Pak Edi Sunarto ini sifatnya lebih kepada memandu, bukan suatu tanya jawab yang harus dipikirkan kembali oleh Pak Edi, tapi berjalan alurnya sangat bagus. Satu lagi yang saya lihat di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh Pak Saprijal kepada Pak Edi juga tidak memberatkan, artinya pelan, santai ya. Sedangkan tujuannya dapat gitu. Mungkin luar biasa sekali, kita kasih aplaus kepada Pak Saprijal, Pak Edi Sunarto ya. Satu lagi yang saya lihat di sini adalah sifat coaching itu tidak tidak memberi solusi. Artinya Pak Saprijal hanya lebih pada mengerahkan Pak Edi sehingga proses coachingnya berjalan lancar, tidak ada satu pihak yang memandu. Mungkin demikian dari saya. Saya beri ucapan selamat kepada proses coachingnya berjalan lancar. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Junaidi. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih saudara semua ya. Pak Syukri, Pak Edi, Pak Saprijal, luar biasa. Untuk sesi pertama kita melakukan coaching ya. Sekarang giliran kita ini Pak Syukri. Saya sebagai coach sebagai coach ya. Ya Pak Syukri ya, saya sebagai coach, Bapak sebagai coachingnya ya. Ya. Saya sebagai moderator. Pak moderator. Ya. Berarti saya supervisor Pak ya. Oke ya. Oke. Luar biasa kita ya. Ya. Kerja Pak Syukri Pak ya. Harus selesai terus sore ini untuk sesi ini ya. Ya, memang. Coachnya tadi Pak Syukri Pak ya, coachnya. Ya, coachnya Pak Syukri, saya coachingnya ya. Oke, berarti coachnya Pak Syukri, coachingnya Pak Junaidi, supervisornya Pak Edi. Oke, kita buka ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Hari ini kita coba akan melakukan praktik coaching ya, praktik coaching yang mungkin hari ini saya dipercaya sebagai moderator dan Pak Junaidi, Pak Edi sebagai supervisor, Pak Syukri sebagai coach dan Pak Junaidi sebagai coach. Nah, semoga kita mengambil peran sesuai dengan perannya masing-masing. Mungkin tidak perlu saya memperpanjang lebar lagi mukadimah karena ini ada waktu dan tempat. Saya persilahkan kepada Pak Edi dan juga Pak Syukri dan juga Pak Junaidi sesuai dengan perannya. Silakan. Mana Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Pak Saprijal. Baik, assalamualaikum, selamat sore Pak Syukri. Selamat sore juga Pak Edi, Pak Saprijal, Pak Junaidi. Baik Pak Syukri, sesuai agenda Pak Syukri akan melakukan coaching ya dengan Pak Junaidi ya Pak ya. Siap. Baik, saya sebagai ini Pak, sebagai supervisor, nanti barangkali izin nanti akan mengamati Bapak itu ya untuk melakukan coaching dengan Pak Junaidi. Barangkali ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan, mungkin ada dari kompetensi coaching itu Pak, ada mendengarkan aktif, ada menyampaikan pertanyaan berbobot, ada hadir seutuhnya, barangkali ada yang ingin Bapak kembangkan yang mana tuh Pak dari kompetensi itu Pak. Baik, yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan ini adalah proses kolaborasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana akan tetapi dapat menjadi solusi bagi coachingnya sendiri. Baik, berarti Bapak sudah siap lah melakukan coaching Pak ya dengan Pak Junaidi Pak ya. Alhamdulillah sudah siap. Baik Pak, nanti izin saya mengamati Pak. Oleh karena itu dipersilakan Bapak melakukan coaching dengan Pak Junaidi. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi. Apa kabar sore ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik nih Pak Syukri. Oke, baik. Bagaimana keadaannya Pak? Keluarganya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Cuman ada sedikit kebingungan ya yang saya hadapi. Kita pecahkan pada sore ini ya. Ya, gimana Pak Junaidi? Bagaimana kondisi di sekolahnya Pak? Saya mungkin ini Pak agak sedikit membingungkan saya dan ada cita-cita saya Pak.
untuk boleh. pelaksanaan itu masa transisi PAUD ya. Memang ini sudah berlalu dan kita ingin nanti di tahun ajaran baru berikutnya kita ingin masa transisi PAUD ini terjadi dengan sebaik mungkin. Karena kita di Aceh Besar ini memang komitmen pemerintah daerah saya lihat kan cukup bagus, termasuk Bunda PAUD, istrinya Bupati Aceh Besar, itu sangat mendukung ya, sangat mendukung tentang masalah transisi PAUD itu, karena memang itu yang sangat berguna bagi peserta didik ya, yang lepasan dari PAUD menuju ke SD. Nah ini yang perlu mungkin saya perlu curhat bersama Pak Cukri ya, tuh di sore menjelang malam ini Pak, gitu Pak. Baik Pak Junaidi, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak semoga tetap semangat dalam mengelola satuan pendidikannya. Baik, sebelumnya saya juga ingin bertanya nih kepada Pak Junaidi, apa kegiatan yang sudah dibuat selama ini Pak terkait dengan program transisi PAUD ke SD? Ya, alhamdulillah ya Pak sekarang dipercayakan sebagai ketua forum komunikasi PAUD SD gitu ya. Sudah dari tahun 2018 itu saya dipercayakan sebagai forum komunikasi, ketua forum ya, ketua forum komunikasi. Nah untuk tahun 2023 ini malah itu diperkuat lagi, di SK-kan dengan SK Bupati. Jadi semuanya itu saya melihat memang dukungan dari pemerintah. Nah, dengan dari kemarin itu SK FK PAUD ini ya ditandatangani oleh Kepala Dinas. Nah, malah tahun ini adalah dikeluarkan oleh tandatangani oleh Bupati Aceh Besar. Jadi saya rasa ini memang karena cukup bagus dari respon pemerintah. Oke, baik Pak Junaidi. Alhamdulillah perkembangannya sangat baik ya terkait dengan proses transisi PAUD, sehingga Pak Junaidi tadi menyampaikan kepada saya bahwa untuk saat ini Bapak dipercayakan sebagai ketua program kegiatan transisi PAUD SD, dan perkembangan lainnya adalah kalau dulu SK-nya di-SK-kan oleh Kepala Dinas, sekarang malah di-SK-kan oleh kepala daerahnya ya, mungkin seperti itu ya Pak Junaidi. Baik Pak Junaidi, saya ingin bertanya nih kepada Pak Junaidi, kalau saya persenkan 1 sampai 100%, kira-kira komitmen Pak Junaidi ingin menyukseskan kegiatan transisi PAUD ke SD itu kira-kira berapa persen nih komitmennya? Saya pikir Pak, saya berkomitmen komitmen saya mungkin sekitar ya 80% Pak. 80 ya. 80%. Kenapa? Saya melihat dukungan dari pemerintah daerah kuat. Saya berkeinginan bukan hanya di sekolah saya aja Pak, bukan hanya di sekolah saya. Kebetulan saya juga menjabat sebagai K3S Kabupaten Aceh Besar. Jadi kelompok kerja kepala sekolah SD ya di Kabupaten Aceh Besar. Jadi itu sebagai tanggung jawab saya juga. Yang namun mungkin ada kendala-kendala. Contoh, misalnya kalau masuk SD itu tidak ada baca tulis hitung lagi. Namun terjadi di lapangan itu masih didapat masih ada tes ya, tes untuk ketika masuk ke SD itu. Nah, tapi itu setiap ada forum itu saya sampaikan bahwasanya tidak ada baca tulis hitung itu di SD ya. Nah, cuma yang saya lakukan, saya juga memohon kepada pihak dinas juga harus tegas tentang sekolah swasta.
Itu kebiasaan kan di sekolah swasta itu untuk penerimaan siswa baru adalah dengan melalui tes. PAUD ini mereka juga melaksanakan adalah ada baca tulis hitung di TK. Nah, kenapa? Supaya nanti alumni mereka itu adalah diterima di sekolah-sekolah favorit. Sementara secara undang-undang itu tidak dibolehkan bahwasanya untuk sekolah TK masuk ke SD itu tidak boleh ada tes baca tulis itu. Nah, ini yang harapan saya ya, dan harapan saya katakan tadi 80% itu berhasil. Kenapa? Karena dukungan pihak pemerintah tadi. Nah, jadi yang keraguan saya adalah di tingkat sekolah swasta ini ya untuk ini supaya manut kepada pemerintah daerah gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Junaidi atas penjelasannya. Saya kira tadi Pak Junaidi juga sudah menyebutkan kata kuncinya dari yang saya tanyakan tadi adalah berapa persen komitmen Bapak terkait dengan kesuksesan kegiatan transisi PAUD ke SD. Dari jawabannya Bapak sudah memiliki komitmen sekitar 80% ya. Berarti ada 20% lagi ya Bapak kalau komitmennya ditingkatkan 20%, kalau dari 80 berarti tidak banyak lagi. Oke. Untuk itu saya memberi aplaus dulu kepada Bapak yang sudah mengatakan 80% komitmennya. Hanya saja perlu Bapak lakukan kegiatan-kegiatan lain ya. Oke, untuk 20% itu ada kegiatan-kegiatan lain yang belum dijalankan sehingga program transisi ini terkendala atau terhambat. Oke, terima kasih Pak Junaidi sekali lagi. Baik Pak Junaidi, saya ingin menanyakan kembali, apakah kegiatan sosialisasi mengenai transisi PAUD ke SD ini sudah Bapak jalankan dengan baik selama ini? Ya, alhamdulillah kami sudah menjalankan, Pak. Mungkin di tahun belakangan juga kami telah melaksanakan, yaitu kita dengan mengunjungi ya. Jadi kita mengajak pihak Taman Kanak-Kanak juga mengunjungi sekolah SD gitu. Jadi kita ada istilahnya studi ya. Itu belum pendaftaran, memang belum daftar. Kita akan mengunjungi sekolah-sekolah itu. Kita saling sharing dengan kepala sekolah gitu ya. Kemudian untuk tahun ini di saat penerimaan siswa baru itu ada edaran bupati untuk hari pertama sekolah wali murid ngantarana. Nah, jadi kami dari kemarin itu wali murid dibenarkan untuk masuk ke perkarangan sekolah. Ya, malah yang untuk pejabat-pejabat itu mereka diizinkan untuk apel bilang pagi, karena pagi-pagi sekali harus ngantar anak. Nah, termasuk di sekolah saya itu ada kedatangan Pak Sekda ya, Sekda langsung turun tangan, kemudian ada para asisten, kemudian ada para kepala dinas, itu di posisi di sekolah saya di SD Negeri Garut itu mereka turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan ya, bagaimana kondisi yang realisasi tentang transisi PAUD di SD di sekolah saya di SD Negeri Garut. Kemudian Bapak Bupati juga dia ada salah satu MI ya di Aceh Besar, langsung ke sana beliau memantau melihat bagaimana realisasi tentang transisi SDMI ya, SDMI PAUD ke SDMI gitu. Jadi untuk tahun 2023 kemarin, ajaran baru kemarin itu langsung pihak Bupati instruksikan kepada pejabat-pejabat untuk mengantar anak langsung ke sekolah. Jadi makanya saya katakan, insya Allah nanti untuk tahun ajaran ke depan 20% lagi itu saya yakin itu akan berhasil. Karena baik Pak Junaidi. Sosialisasi itu cukup intens dilakukan, termasuk Bunda PAUD ya. Jadi kami berkolaborasi, forum komunikasi PAUD SD ini kami berkolaborasi dengan Bunda PAUD, yaitu ibunya PJ Bupati Aceh Besar. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Semoga apa yang Pak Junaidi sampaikan tersebut
menjadi langkah ke depannya Pak Junaidi dalam menyukseskan program transisi PAUD ke SD ya. Baik, Pak Junaidi, saya ingin tahu sedikit tentang langkah apa lagi selain sosialisasi langkah apa lagi yang perlu ditingkatkan untuk mensukseskan program transisi ini ke depan sehingga program yang Bapak harapkan ini dapat berjalan dengan lancar. Selain program sosialisasi, apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, baik Pak. Mungkin saya akan mempertahankan ya hubungan baik antara Bunda PAUD Provinsi, kemudian ada dengan Bunda PAUD Pusat ya. Kemarin ada Dirjen Kementerian, Dirjen Dikdas langsung turun ke sekolah saya juga. Kebetulan ada satu program yaitu apa namanya, apresiasi Bunda PAUD. Jadi salah satu programnya adalah tentang masalah transisi PAUD SD gitu. Jadi ada apresiasi Bunda PAUD, langsung Dirjen Pendidikan Dasar turun ke sekolah saya ke SD Garut, beliau untuk menyaksikan apa yang dilaporkan oleh Bunda PAUD Provinsi Aceh itu benar adanya atau tidak, itu di cross check kembali langsung ke sekolah saya kemarin. Nah, jadi untuk ke depan ini kami akan mempertahankan komunikasi ini dengan baik antara Bunda PAUD Kabupaten, Provinsi dan juga Bunda PAUD Pusat. Baik. Pendidikan dasar. Baik Pak Junaidi, luar biasa. Apa yang Bapak Junaidi sampaikan yaitu akan melakukan komunikasi dengan Bunda PAUD Pusat, dengan Bunda PAUD daerah ya. Mungkin suatu kedua kegiatan itu adalah pentingnya berkolaborasi sehingga program transisi PAUD SD ini dapat berjalan lancar ya. Dari saya hanya itu Pak Junaidi, alhamdulillah dengan melakukan komunikasi, sosialisasi dan berkolaborasi, insya Allah program transisi PAUD yang menjadi persoalan di Pak Junaidi saat ini semoga dapat menjadi solusi yang baik dan sukses ke depannya. Demikian kegiatan coaching kita hari ini Pak Junaidi, semoga ini menjadi pengalaman buat kita sehingga program ini berjalan lancar, proses coachingnya juga berjalan lancar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Pak Sukri, bagaimana perasaannya Pak sudah lakukan coaching? Alhamdulillah Pak Edi. Alhamdulillah Pak Edi. Kalau ini Pak, kalau Bapak nilai sendiri Pak, gimana tadi coaching tadi Pak? Kalau Bapak nilai sendiri kalau saya nilai sendiri proses coaching tadi kurang lancar ya Pak. Jadi lebih saya melihat coaching saya ini lebih banyak penjelasannya ketimbang pertanyaan-pertanyaan. Kadang sudah saya coba stop dengan mengkode. Jadi beliau ini sepertinya ingin menjelaskan lebih banyak lagi, gitu. Sehingga jadi pertanyaan-pertanyaan dari saya juga mengambang lagi jadi. Gitu Pak Edi. Jadi dari kalau skala 1 sampai 100 itu Pak, berapa persen dari Pak? Berapa persen Pak? Kalau saya masih 70 Pak. Kalau proses coaching tadi ya, proses coachingnya. Mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak Sukri. Iya. Baik Pak, tadi kan saya mengamati Pak ya. Tadi ya, mengamati ini supervisor tadi ya Pak. Jadi kalau saya lihat, kalau Bapak tadi sampaikan 70%, saya rasa lebih dari Pak, lebih dari 70% itu ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Persen dari ekspektasi Bapak sendiri gitu ya. Jadi sudah terlihat. Terima kasih Pak Edi. Jadi ya, Bapak saya lihat sudah dapat hadir seutuhnya gitu ya. Bagaimana betul-betul fokus ya kepada coaching tadi kan sudah terlihat di situ. Kemudian bagaimana Bapak bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Junaidi tadi bisa Bapak tangkap gitu kan, dan Bapak ajukan pertanyaan berbobot setelah itu gitu kan. Itu kan luar biasa Pak ya. Gitu. Jadi memang saya perhatikan sudah lebih lah Pak dari ekspektasi yang Bapak 70% tadi gitu Pak. Baik, kalau untuk kedepannya bagaimana Pak menurut Bapak yang ingin Bapak kembangkan dari potensi coaching? Kalau kedepannya, kalau proses coaching berjalan secara daring begini, ini sedikit sulit bagi saya, tapi
Saya akan mencoba ke depan kalau ada coach saya yang mencoba menjelaskan terlalu panjang atau terlalu luas, saya harus entah memberi kode stop dengan tangan begini, entah tangan begini. Jadi sehingga coaching ini kan kalau secara daring terkadang matanya ke atas itu nggak lihat kadang daringnya. Tapi jika proses coaching ini nanti ke depan secara luring, kita dengan mudah melakukan entah stop penjelasannya, karena penjelasannya benang merahnya kita sudah tangkap, sehingga tidak perlu penjelasan lebar. Jadi kalau penjelasan lebar nanti akan memakan waktu yang lama. Jadi demikian Pak, lebih kepada pertanyaannya dan jawaban yang singkat, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Sukri. Berarti intinya lebih ke intinya gitu Pak ya. Baik, mudah-mudahan nanti Pak ini supervisi gitu ya kita lakukan pertama kali. Nanti mudah-mudahan ketika ada coaching lagi, ada 8 pengamatan lagi, mungkin Bapak akan kalau tadi 70% Pak gitu Pak. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak Sukri dan Pak Junaidi sudah bersedia tadi untuk praktek coaching dan saya sebagai supervisornya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Safrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Berikan aplaus untuk semuanya dulu. Emang luar biasa ini praktek yang sesudah kalau kita bilang alur tirta sudah sesuai alur tirtanya. Iya. Iya. Oke, baiklah. Bapak Ibu, bapak-bapak nggak ada ibu-ibu ya. Oke, praktek coaching hari ini sudah selesai ya, dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pak Edi juga mengatakan juga sebagai supervisor juga mengatakan sudah sesuai semuanya ya. Semoga ini menjadi menjadi contoh bagi yang lainnya dan juga bagi kita semuanya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Saya tidak berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kan kebalikan. Pak Junaidi sebagai coach Pak. Pak Ya, Safrizal sebagai supervisor, Pak Sukri sebagai coach. Baik. Betul Pak ya. Langsung saja kita Pak ya. Oke, bentar, saya minum dulu. Tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan dari bawah. Laptopnya lagi macet, Pak. Ya. Memang lagi berjuang betul-betul. Oke. Baik. Silakan Pak. Tadi siapa moderator? Saya moderator Pak ya. Oke, siap Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari sore ini kita akan melakukan praktek coaching Bapak-bapak ya. Jadi nanti ada sebagai supervisor itu Pak Safrizal yang akan bertugas mengamati nanti Bapak-bapak proses coaching itu dan mungkin memberikan masukan kalau ada hal-hal yang perlu diberi masukan. Kemudian Pak Junaidi sebagai coach dan juga Pak Sukri sebagai coachee gitu. Oleh karena itu saya sebagai moderator kepada Pak Safrizal kami persilakan untuk berdiskusi untuk pra-observasi atau pra-supervisi kepada Pak Junaidi untuk pelaksanaan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Junaidi. Silakan Pak Safrizal. Terima kasih atas kesempatannya Pak Edi sebagai moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, Bapak-bapak, hari ini kita akan coba melakukan praktek coaching ya. Dan alhamdulillah saya dipercayai sebagai supervisor. Dan saya harap yang berperan sebagai coach Pak Junaidi ya, dan coach ini Pak Sukri. Semoga Pak Junaidi juga melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan yang kita pelajari sama-sama, dan nanti kita sama-sama lah mengkoreksi lah kan. Sama-sama, bukan mengkoreksi, sama mengamati mana ada kelebihan dan kekurangan menjadi masukan bagi kita semuanya. Dan juga Pak Sukri semoga menjadi coach yang budiman ya. Oke, siap. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Junaidi ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua, Pak Sukri ya. Baik, assalamualaikum Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Junaidi. Alhamdulillah baik Pak Junaidi. Ya, kita mungkin perlu ngobrol-ngobrol sebentar Pak. Boleh. Mungkin agak ada sedikit lama ya. Iya, siap. Selama ini saya melihat Bapak ini agak sedikit kebingungan ini.
mungkin ada permasalahan apa yang perlu kita bincang-bincang, Pak? Oke, baik Pak Junaidi, terima kasih atas kedatangan Bapak, atas waktu Bapak telah mengunjungi saya. Sebenarnya yang saya alami ini adalah suatu hal yang cukup berat ya Pak Junaidi ya, sehingga kadang saya terlihat bingung, linglung dalam mengambil suatu kebijakan ya. Saya selama ini menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 9 Nurul Mulia, hampir berjalan 1 tahun 2 bulan, 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih sedikit. Ada beberapa hal yang salah satu yang menjadi beban bagi saya saat ini adalah proses manajemen di sekolah, di mana ada beberapa guru yang dalam kategori berpredikat, berdedikasi, kategori guru baik, aktif, itu mencoba menerobos beberapa kebijakan yang telah kita sepakati bersama. Langkah-langkah yang diterobosnya pun bisa dikatakan tidak profesional, sehingga membuat saya bingung apa tindakan yang harus saya ambil terhadap guru-guru tersebut. Dan yang saya bingung juga apa penyebabnya, sehingga mereka menerobos beberapa program yang telah kita sepakati bersama. Itu Pak Junaidi yang menjadi baik saya. Ya, baik Pak Safrijal. Saya mendengar keluhan Bapak nih ya. Jadi mungkin hal-hal yang sudah Bapak lakukan ini Pak untuk menangani hal yang Bapak hadapi sekarang ini. Banyak ada guru Bapak yang menerobos, mungkin akan melewati tangga-tangga Iya, hal yang sudah Bapak lakukan ini Pak. Hal-hal yang sudah saya lakukan terhadap persoalan tersebut, yaitu yang pertama saya mengamati beberapa sikap dan tindakan guru di sekolah, terutama yang menerobos program, artinya yang ingin mendahului kita dalam program tersebut. Saya melihat bahwa memang ada niat tidak baik, ada niat ingin menggagalkan program yang sudah keputusan bersama ya, bukan keputusan kepala sekolah, sehingga terganggu aset-aset lainnya, SDM lainnya terganggu. Jika sudah terganggu, sehingga menyebabkan program itu tidak jalan dengan optimal di sekolah. Yang saya lakukan yang pertama adalah mencoba mendekati secara individu dan melakukan pemantapan kembali, artinya mensosialisasikan kembali terhadap program yang kami canangkan ke depan, yaitu salah satunya adalah program sekolah sehat dan program pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Demikian Pak Junaidi yang saya lakukan. Ya, mungkin ada hal-hal lain ya Pak, hal-hal lain yang dukungan untuk kelancaran program yang Bapak lakukan sekarang ini, ya, agar tidak ada kendala. Ada hal lain mungkin dengan pihak lain Bapak lakukan itu. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Hal-hal yang saya lakukan yang lainnya adalah mendekati beberapa guru senior dengan menanyakan pendapat terhadap beliau-beliau itu di sekolah, apa yang harus saya lakukan atau apa kebijakan yang kita ambil ketika ada program yang menjadi program prioritas di sekolah ditolak oleh beberapa guru. Itu yang sudah saya lakukan. Selanjutnya ke depan baru saya jadi ingin memberi apresiasi kepada sendiri, yaitu saya ke depan berencana akan menampilkan kegiatan-kegiatan di sekolah lain yang lebih bagus dari sekolah kami, supaya menjadi contoh buat teman-teman yang menolak program ini atau yang ingin menerobos program ini, sehingga mereka dapat setuju dengan apakah nanti akan saya tampilkan video-video sekolah yang berakreditasi atau sekolah unggul-unggul lain. Demikian Pak Junaidi yang sudah saya lakukan. Ya, berarti Bapak sudah melakukan berbagi praktik baik dengan mereka. Iya, benar. Bukan dengan menyuruh mereka ya, bukan dengan menyuruh mereka, adalah dengan mengajak mereka dengan mengambil contoh-contoh di sekolah lain untuk membawa ke sekolah, sehingga
mereka itu tertarik. Padahal dengan sendirinya mungkin Pak Syukri saya menilai di sini adalah mengajarkan mereka juga, mengajak mereka, tapi dengan secara halus mereka akan menyadari sendiri. Bagus ya seperti ini yang dilakukan. Berarti niat-niat kepala sekolah kita Pak Syukri ini sangat baik adalah untuk mengajak kita. Jadi dalam hati mereka terpikir seperti itu. Jadi Pak Syukri itu tidak dengan memaksa gitu ya. Iya. Mungkin Pak Syukri selain hal-hal yang mungkin salah satu itu dengan mengadopsi ataupun seperti video-video pembelajaran dari sekolah lain, ada kegiatan lain mungkin untuk promosi agar program Bapak ini bisa tertarik pada guru-guru lain, Pak? Yang menjadi daya tarik bagi mereka sepertinya selama ini ada beberapa guru, ada dua orang guru itu, sehingga menolak program prioritas di sekolah. Kalau menurut saya setelah saya kaji-kaji ini lebih kepada rasa tidak profesionalnya. Kalau dalam sisi agama itu memandang sebagai bagian dari penyakit hati ya, atau iri hati, sehingga sulit untuk dijelaskan kepada mereka. Akan tetapi saya tidak patah semangat ya ke depan. Jika perlu kita akan hadirkan tokoh agama setempat untuk sedikit membawa kecerahan terkait dengan hati manusia ya, atau saling mendukung dalam perspektif agama Islam. Mungkin demikian Pak Junedi yang akan saya lakukan. Ya. Saya rasa itu cukup bagus sekali karena untuk menghadapi orang dewasa dengan anak-anak itu pasti ada perbedaannya ya. Yang pastinya Pak Syukri sudah sangat bagus melakukan sebagai pimpinan adalah sebagai memberi contoh teladan yang baik pada mereka, melakukan hal-hal seperti program-program keagamaan agar mereka sangat mendukung ya. Bagus sekali tuh Pak Syukri yang sudah Bapak lakukan. Kemudian kira-kira menurut Bapak nih Pak, keyakinan Bapak nih keberhasilan tuh ini kira-kira berapa persen Pak? Kalau menurut saya tingkat keberhasilan setelah kegiatan coaching kita ini, saya akan coba kembali dengan masukan-masukan dari teman atau referensi lainnya, sehingga persoalan ini menjadi tuntas. Insya Allah 90 atau mendekati 100% insya Allah akan tuntas jika saya melakukan apa yang menjadi pembicaraan coaching kita tadi Pak Junedi. Ya, baik. Terima kasih Pak Syukri dan Pak Edi, Pak Safrizal ya. Luar biasa mendengar penanya ya. Rupanya agak sulit juga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak sebagai pengamat dari Pak Safrizal ya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Junedi. Luar biasa. Berikan aplaus dulu. Luar biasa ini ya. Artinya pertanyaannya cap cip langsung ini ya, langsung ya betul. Menggugah ya. Membuka nalar Pak Syukri ya. Macam sniper pertanyaan Pak Junedi ya. Cup langsung dapat. Luar biasa kan, sehingga Pak Syukri dapat mengeksplor pengetahuan dia, kemampuan pertanyaan dari ketua K3S Pak. Iya. Risnya langsung kan. Pertanyaan sedikit ya kan Pak Edi kan. Iya, Pak Junedi pertanyaan sedikit tapi sangat berbobot itu. Langsung membuka nalar Pak Syukri, sehingga Pak Syukri juga mengetahui bagaimana solusi terhadap apa yang permasalahan dari Pak Syukri itu sendiri, dan solusi itu didapatkan sendiri oleh Pak Syukri dari mana? Dari pertanyaan bobot Pak Junedi. Luar biasa Pak Junedi ya. Semoga ini menjadi juga contoh bagi kami semuanya, bagi saya pribadi, bagi Pak Edi, bagi kita semuanya lah
kan, dan ini menjadi apa, dan juga menjadi nilai yang bagus yang diberikan oleh Bu Faisal kita sama-sama kan. Iya. Ya. Konsep ceritanya sangat dipahami oleh Pak Junaidi. Iya, memang sudah sering dipraktekkan gitu. Oke, mungkin sekian dari saya sebagai sebagai supervisor. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Safrizal sebagai supervisor, Pak Junaidi dan Pak Sukri yang sudah melakukan praktek coaching. Saya sebagai moderator Bapak Ibu, Bapak-Bapak, jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Tadi mungkin pengamatan, observasi sudah dilakukan oleh Pak Safrizal, luar biasa. Tadi Pak Junaidi dan Pak Sukri, alur cerita dilakukan oleh Pak Junaidi dengan sangat baik. Tujuan tadi di awal sudah disampaikan, kemudian identifikasi juga sudah disampaikan berdasarkan tujuannya. Kemudian rencana aksi tadi sudah disampaikan, dilakukan dengan baik, dan juga tanggung jawab tadi dilakukan dengan baik. Baik, barangkali itu Bapak ya, berkaitan dengan coaching yang sesi terakhir kita pada kali ini. Saya sebagai moderator, saya Eri, dan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi. Ya, siap. Kita stop dulu ya, stop. Itu kita bincang-bincang ya. Oke, stop dan